saya akan berbicara dengan Mas Bagas ya. Masih Mas ya, masih sangat muda ya, masih muda, sudah jadi dosen, berprestasi dan lulusan luar negeri. Nah, gimana Mas Bagas kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mas Adib. Gimana Mas Adib, sehat? Alhamdulillah. Sibuk apa ini hari ini di kantor? Saya sibuk buat konten YouTube sama Mas Adib. Oke, baik. Khusus datang untuk jadi wawancara sama Mas Adib. Oke, terima kasih. Nah, rekan-rekan sekalian, ini Mas Bagas ini kalau kita perhatikan backgroundnya itu beliau ini lulusan dari University of Malaya ya? Kebangsaan Malaysia. Oh, UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi beliau kuliah S2-nya di sana. Ngomong-ngomong nih Mas Bagas, gimana ceritanya kok bisa kuliah di sana gitu? Oke, jadi ini semua berawal dari saat saya S1 Mas Adib. Nah, pas saya S1 itu saya tertarik banget dengan ilmu hukum ekonomi syariah. Nah, saya tertarik banget karena kan ya lagi booming kan sekarang ya kan ekonomi syariah itu. Apalagi juga perbankan syariah ya, LKS, lembaga keuangan syariah sekarang lagi booming lah itu kan. Nah, terus waktu itu saya konsultasi dengan dosen saya. Nah, saya konsultasi dengan senior, dengan dosen saya, diberitahu bahwasannya universitas negeri, tapi yang umum ya, bukan UIN ya, universitas negeri yang umum di Indonesia ini menyediakan prodi hukum ekonomi syariah di bawah fakultas hukum. Itu cuman UI doang. Kalau saya tidak salah ya, maaf ya kalau salah ya. Itu saat itu ya? Saya tahun 2015. Tahun 2015 saya lulus S1. Waktu itu yang menyediakan fakultas hukum dengan prodi hukum ekonomi syariah cuman di Universitas Indonesia. Nah, terus selain di UI di mana lagi? Ternyata yang terdekat adalah di Malaysia. Nah, di Malaysia, kalau di Malaysia hampir semua universitas ada. Nah, terus waktu saya pertimbangkan, tentu saya nggak, paling utama adalah biaya ya Mas Satip ya. Betul. Karena saya nggak beasiswa, karena kalau beasiswa nunggunya lama. Kan ya memang seperti itu ya, teman-teman saya yang dapat LPDP segala macam juga seperti itu. Jadi waktu itu saya nggak pingin, saya lulus itu April 2015. Saya pingin tahun itu juga sekolah S2 gitu, maksudnya biar ndang cepat lulus, ndang cepat nikah, maksudnya gitu Mas itu ya. Nah, betul. Gitu kan, karena kan saya memang dulu pingin banget cita-cita jadi dosen itu. Jadi kalau belum dosen aku belum nikah gitu kan. Nah, terus akhirnya saya mikir, wah kalau beasiswa kelamaan. Akhirnya itulah saya berusaha untuk biaya sendiri aja. Pilihannya cuma dua, antara UI atau di Malaysia sekalian. Nah, ketika saya coba research kecil-kecilan, ternyata biaya kuliah di UI sama di Malaysia nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Biaya hidup juga nggak jauh beda. Transportasi juga nggak jauh beda. Maksudnya dari Semarang ke Jakarta nggak jauh beda. Nah, saya mikir, aduh, mumpung saya juga masih bujang, masih belum terlalu banyak yang dipikir, cobalah ke Malaysia aja, toh juga biayanya nggak jauh beda. Nah, itulah pertama kali kenapa kok saya memutuskan untuk kuliah S2 di Malaysia, tepatnya di University Kebangsaan Malaysia. Gitu. Berarti menarik sekali ya, bagaimana rasa prihatin itu, rasa penasaran itu menjadikan kita untuk lebih mencari iklim yang berbeda secara kultural maupun secara akademik. Nah, ngomong-ngomong terkait iklim akademik ya di Indonesia dan di Malaysia, menurut pemahaman Mas Bagas itu bedanya tuh di mana sih? Beda yang paling kelihatan di sini sama di sana. Gitu. Oke, mungkin ini sedikit curhat ya Mas ya. Ini saya nggak offense kemana-mana, cuma curhat aja. Saya waktu S1, memang ini agak kurang apple to apple sih Mas. Cuma nih buat gambaran. Saya S1 di Undip, saya nggak belajar, IPK saya kumlot Mas. Jadi, berarti kan sudah bawaan itu cerdasnya. Bukan cerdas. Effort saya untuk bisa mendapatkan nilai A untuk IPK kumlot itu saya ngerasa nggak terlalu berat. Ketika saya kuliah S1 di Indonesia, tepatnya di Hukum Undip, gitu ya. Nah, begitu saya ambil S2 di Malaysia, saya beberapa kali IPK saya di bawah 3 Mas. Saya ngulang makul itu sampai 2 makul saya harus ngulang karena dapat nilai D segala macam. Kenapa? Karena di sana lebih banyak soal-soal itu adalah analisis Mas. Jadi nama ujian
ujian tuh soal itu antara 1 atau 2 doang. Contoh nih ya, contoh. Saya masih ingat banget dulu ada pelajaran Islamic Criminal Law. Soalnya cuman gini doang. Bagaimana pendapatmu, nomor 1, bagaimana pendapatmu hukuman kisos diterapkan di Pakistan? Yang kedua, bagaimana pendapatmu jika hukuman kisos diterapkan di Malaysia? Oh, cuma gitu aja ya? Udah gitu doang. Ya kan terserah kita mau jawab saya setuju alasannya apa boleh, nggak setuju alasannya apa juga boleh, gitu kan. Nah itu gila, itu memang kalau kita nggak bahan bacaannya banyak, mungkin kita susah dalam ngerjainnya, dan itu cukup membuat saya kaget gitu loh. Membuat saya kaget. Itu satu. Kedua, oke, sekali lagi ya, saya disclaimer dulu, mungkin nggak apple to apple karena S1 di Indonesia S1, di Malaysia S2. Betul. Yang kedua yang cukup saya membuat kesulitan itu adalah bahasa, Mas. Nah, bahasa di sana kuliah kita pakai bahasa Inggris. Jadi pertama awal-awal itu saya masih roaming gitu ya, roaming, karena ternyata bahasa Inggris yang kita pelajari untuk TOEFL sama kita listening waktu percakapan hari-hari itu beda banget. Nah, kita kalau TOEFL kan grammar tertata rapi. Tapi kalau speaking itu grammar benar-benar nggak dipakai, itu pronunciation juga asal aja gitu. Dan ngomong tuh cepet banget dosen-dosennya. Jadi kalau orang bilang itu kalau pengen speakingnya bagus tuh ya stop study grammar gitu ya. Nah, betul banget. Serius.